Dan saat dia sadar, dia lihat tubuhnya si Dasera tuh udah membiru, terus kayak udah agak kaku gitu, dan udah pucat banget. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette. Dan hari ini adalah hari yang bener-bener mungkin banyak dari kalian suruh aku untuk bahas ini, karena kasus ini bener-bener baru viral, baru-baru banget deh kayaknya, baru minggu inilah viralnya. Lebih tepatnya sih pas aku bikin ini baru viralnya tuh kemarin. Makanya aku langsung bikin nih hari ini buat kalian semua, yaitu tentang pramugari cantik yang bernama Christine Angelica Dasera, dimana dia itu diduga meninggal dunia saat lagi perayaan tahun baru, dan dia itu diduganya tuh diperkosa sama teman-temannya sendiri. Dan teman-teman dia tuh memang dia terkenal adalah pramugari cantik yang banyak punya temen cowok gitu. Jadi dia itu seringkali memang video-videonya dilihat dia itu temenan memang sama para cowok, jadi dia kayak cewek sendiri gitu. Dan bahkan banyak yang bilang kalau misalkan dia itu diperkosa tuh bergilir. Namun bagaimana kisahnya sebenarnya, apa yang terjadi sebenarnya sama pramugari Malang ini, nah semuanya aku akan jelasin ke kalian supaya kayak nggak terlalu simpang siur gitu guys. Oke, sebelum kita masuk ke kisahnya, aku mau kasih backgroundnya dulu dari pramugari cantik ini. Jadi pramugari cantik ini bernama Christine Angelica Dasera, dan dia itu diduga mengalami kayak pelecehan sama teman-temannya. Tapi ini masih dugaan doang ya guys, dan dia itu berumur 23 tahun dan juga dia itu seorang pramugari di Philippine Airlines. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu backgroundnya dia dari mana, dia itu dari Santos City dan dia itu merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Dimana waktu itu dia menyelesaikan gelar komunikasi dia dan dia mendapat predikat cum laude di University of Philippines Mindanao di Davao City. Jadi dia itu memang juga merupakan bukan hanya wanita cantik aja, tapi dia juga sangat pintar gitu. Dan kegemaran si Dasera ini menari, terus dia juga suka menjadi model, bahkan dia itu sering banget mengikuti kontes-kontes, bahkan pernah menjadi finalis di Davao pada tahun 2019. Nah, lalu pada tahun 2019 ini dia memutuskan untuk pindah ke Manila supaya dia bisa bekerja sebagai pramugari di Philippine Airlines ini, sehingga dia kenal nih sama beberapa rekan kerjanya yang sering tuh main sama dia yang cowok-cowok itu. Dan dia juga dikenal sebagai kayak memang rekan kerja yang terhormat, profesional, nggak hanya cantik aja tapi juga berpendidikan. Pokoknya kayak perfect banget lah, anggun, pokoknya bener-bener cantik perfect gitu. Bahkan yang bikin aku tersentuh ini adalah cerita dari ibunya yang bernama Shannon. Ibunya itu bilang impian anaknya adalah membawa keluarganya keliling dunia, tapi mungkin belum bisa kesampaian benar-benar keliling dunia ya, sampai akhirnya Dasera harus meninggal dunia. Oke, itu hanyalah background dari Dasera aja. Sekarang kita langsung masuk nih ke kasusnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam meninggalnya Dasera ini? Jadi menurut laporan awal, Dasera itu pertama memang menginap di hotel. Nah, di hotelnya bernama City Garden Hotel, di mana hotel ini berlokasi di kota Makati, Manila. Dan dia itu memang di hotel bersama teman-temannya untuk merayakan pesta tahun baru. Jadi benar-benar baru kemarin banget guys, bersama teman-temannya yang namanya Romel Galida, Gregorio Angelo, dan Rafael de Guzman, dan juga ada John Della Serna. Nah, setelah diperiksa dan diidentifikasi, mereka itu nginep di kamar nomor 2209. Nah, tapi dalam wawancara televisi 5 Januari kemarin, temennya itu salah satu yang bernama De Guzman itu, dia bilang dia tuh baru ketemu Dasera pada 31 Desember. Jadi kayaknya memang khusus untuk pesta tahun barunya itu. Nah, bisa kalian lihat di video-video dia, di video-video Dasera itu memang lebih sering bergaul dengan laki-laki. Dan temennya dia tuh kayak memang pria semua. Makanya nggak aneh saat malam tahun baru, kemudian lebih banyak pria yang gabung dalam pesta tersebut. Nah, pria-pria yang datang diidentifikasi itu kayaknya 3 orang tuh memang temennya si Dasera yang tadi aku sebutin di antara 3 itu. Nah, tapi orang-orang lainnya yang kira-kira tuh katanya 11-12 orang, masih belum tahu pastinya, itu tuh adalah temen dari temennya. Jadi Dasera tuh nggak terlalu kenal, yang Dasera kenal tuh cuma 3 orang itu. Nah, terus akhirnya mereka pesta, mereka santai-santai, belum ada kejadian apa-apa yang terjadi, sampai akhirnya malam pergantian tahun, udah tuh 5, 4, 3, 2, 1, udah selesai kayak gitu. Nah, si Dasera ini diduga tuh masih nggak apa-apa, karena pada 1 Januari pukul 12.30 dini
dini hari, jadi benar-benar baru banget perhitungan tahun dari 2020 ke 2021 ya, dia itu sempat telepon ibunya. Mungkin kayak ngomong Happy New Year Ma atau apa-apa, dan itu masih dalam keadaan baik-baik aja. Tapi 10 jam kemudian abis dia telepon ibunya benar-benar nggak mendapatkan respon apapun dari Dasera. Nah terus ada salah satu teman dari Dasera ini yang bernama Romel Galida. Nah dia itu merupakan saksi pertama yang melihat Dasera itu dalam keadaan tidak sadar. Nah awalnya itu saksi tersebut, si Galida itu sempat terbangun pada jam 10 pagi pada saat 1 Januari. Terus dia melihat Dasera tuh tidur di kamar mandi, tepat di dalam bak mandi. Terus dia pikir, oh mungkin dia ngantuk banget ya. Tapi aku bingung ya, untuk seorang temen gitu, temennya tidur dalam kamar mandi kayak gitu, kayak terlentang gitu, kayak kamu nggak curiga teman kamu kenapa-napa? Tapi dia bilang dia tuh nggak curiga apa-apa, dia malah menyelimuti si Dasera. Kirain ya udah dia tidur dulu di situ, mungkin lagi mabuk atau apa habis pesta malam tahun baru itu. Nah setelah dia menyelimuti Dasera supaya Dasera itu hangat, dia kemudian kembali lagi tidur. Nah sampai tiba-tiba si Galida tuh kembali bangun lagi dan dia baru sadar di tengah hari, kenapa sih Dasera kok masih di situ ya? Kenapa Dasera tuh kayak nggak berpindah? Kenapa Dasera diem aja kayak pingsan gitu? Dan di situ dia mulai curiga kalau misalkan ada sesuatu yang nggak beres nih sama Dasera. Dan saat dia sadar, dia lihat tubuhnya si Dasera tuh udah membiru, terus kayak udah agak kaku gitu, dan udah pucat banget. Ditambah ada lagi luka memar dan sobek di bagian paha dan lutut. Nah si Galida tuh mungkin baru sadar banget karena mungkin tadi masih mabok, masih ngantuk. Dia baru sadar kalau ini ada yang nggak beres nih sama si Dasera. Nah terus di situ si Galida tuh ngaku kalau misalkan dia udah mulai panik dong sama keadaannya si Dasera. Akhirnya Galida mencoba untuk menelpon temen yang lain yang bernama De Guzman dan De La Serna ini. Dia meminta untuk tolongin si Dasera tuh kayak gini gitu. Nah si De Guzman juga bilang kalau misalkan saat di hotel itu Dasera tuh udah nggak bernafas dan detak jantungnya tuh udah kayak nggak bisa ditemukan lagi. Namun keadaan tubuhnya tuh masih hangat dan saat dia gendong tuh berasa banget gitu, masih hangat Dasera. Jadi mereka masih berpikir Dasera bisa nih diselamatkan. Nah De Guzman juga sempat kayak melakukan pertolongan pertama pada Dasera ini dengan melakukan CPR, tetapi dia tetap nggak bangun. Akhirnya karena mereka udah panik banget, mereka mencoba untuk bawa si Dasera ini ke rumah sakit Makati oleh 3 orang temannya dan staf hotel. Namun dokter telah menyatakan ternyata Dasera itu sudah tidak bisa diselamatkan atau meninggal dunia. Bahkan dokter bilang kalau misalkan Dasera itu meninggal bukan saat dia itu lagi di rumah sakit baru dia meninggal, tapi dia udah meninggal setibanya di lokasi. Dan pihak rumah sakit juga mengkonfirmasi hal itu pada pukul 5 sore 1 Januari 2021. Hal itu juga disampaikan oleh Kolonel Kepala Harold Depositer kepada Filipinos Tarngayon. Terus akhirnya mulai nih timbul beberapa spekulasi dari orang-orang dan juga banyaklah orang-orang yang mengatakan ini, orang-orang yang mengatakan itu. Nah semua ini akan aku jelasin satu persatu, tapi aku sendiri juga belum tahu mana sih yang benar, mana sih yang enggak, karena pihak polisi tuh masih melakukan penyidikan lebih lanjut. Jadi kita nggak bisa bilang enggak ini yang terjadi, ini A yang terjadi, ini B yang terjadi, tapi enggak. Tapi aku akan memaparkan aja fakta-fakta yang telah diberikan pihak kepolisian, pihak keluarga dan lain-lainnya. Nah, dari penyidikan polisi setidaknya ada 10 sampai 11 orang yang datang ke pesta private itu bersama teman-temannya di hotel yang disewa tadi. Salah satu dugaan yang dikemukakan polisi berdasarkan hasil investigasi adalah pramugari cantik ini diperkosa bergilir atau pemerkosaan massal, dan ada juga penyebab lainnya, yaitu penyebab kematian yang tadi aku bilang ada 2 kan. Yang satu bilangnya diperkosa, ada satu yang bilang kalau itu tuh karena penyakit aneurisma alias pembekakan arteri. Oke, kita masuk ke bagian yang pemerkosaan ya. Kemungkinan adanya pemerkosaan bergilir itu. Kenapa sih polisi bisa menyatakan seperti itu? Karena yang terjadi itu dilihat dari lebam-lebamnya dia, terus ada di bagian paha lebam, terus ada luka yang kayak orang diperkosa. Apalagi yang paling bukti konkretnya ditemukan ada jejak cairan sperma di alat kelaminnya Dasera, yang kemungkinan ya gitu. Tapi mereka memutuskan untuk tidak mengungkapkan temuan otopsinya untuk mengungkapkan karena laporan itu katanya bukan dari mereka. Pernyataannya saat diwawancarai Selasa malam 5 Januari kemarin nih. Nah terus tiba-tiba pihak keluarga melihat laporan otopsi dari Mayor PNP Michael Nick Sarmiento yang menyatakan Dasera itu meninggal karena hal yang satu lagi yang aku bilang ini, aneurisma, dimana ini dibilang tuh robeknya aorta pembuluh darah terbesar di tubuh yang mengalir ke hati. Nah jadi kan ada 2 dong, ada yang mungkin bilang kalau
misalkan ini tuh dia meninggal karena dia sakit, ada yang bilang dia itu diperkosa. Nah, keluarganya ini mulai nggak terima, mulai menuntut keadilan untuk si Dasera ini karena keluarganya nggak merasa kalau misalkan dia sakit. Kalau misalkan aku mikir juga kalau dia sakit pasti keluarganya juga udah tahu dong. Dan kalau misalkan jam 12.30 dia aja telepon keluarganya masih baik-baik aja, kayaknya aneh aja kalau tiba-tiba langsung kayak gitu. Nah, jadi bagi keluarga Dasera, mereka meminta untuk otopsi lagi, untuk kayak penyidikan lagi karena otopsinya dianggap tuh tidak lengkap sehingga mereka minta lagi nih. Dan pihak keluarga juga bilang bagaimana bisa aortanya pecah, masih menjadi perdebatan kok bisa tiba-tiba anak aku kayak gitu untuk keluarganya ya. Dan juga sehingga hal ini tuh ada spekulasi lain lagi. Jadi kan ini diperkosa atau dia sakit. Nah, tiba-tiba polisi dengan bukti yang sedikit juga bisa mikir jangan-jangan dia itu mengalami aneurisma ini karena berkaitan dengan drugs. Dia itu kayak dibius dan dianiaya dengan drugs itu. Jadi kemungkinan besar ada lagi, jadi bercabang lagi nih guys, kalau kalian jadi pusing ya, jadi bercabang lagi. Jadi kemungkinan besar kalau dia aneurisma, polisi juga kayak berspekulasi kalau misalkan yang pertama mungkin aja dia itu memakai drugs, jadi dia itu mengalami aneurisma sehingga dia meninggal dunia. Nah, spekulasi yang kedua, dia itu kayak drugsnya itu bukan dia pakai secara sukarela, tapi dia itu kayak dipaksa untuk menggunakan drugs atau kayak dibius banget gitu loh sama teman-temannya atau sama pria-pria nggak dikenal itu, sehingga dia mengalami aneurisma sehingga dia meninggal dunia. Tapi sekali lagi aku kasih tahu kalau semua itu masih spekulasi dan masih ada penyelidikan, jadi belum ada yang benar, belum ada yang salah, semuanya tuh masih menjadi kayak hipotesis aja. Tapi kepala polisi Makati mengatakan ada nih salah satu titik terang lagi mengenai kasus Dasera. Karena dia bilang kalau misalkan salah satu teman dari Dasera bilang, Dasera sempat bilang nih saat malam-malam dia curiga sama salah satu pria yang dia nggak kenal itu, kan rame tuh prianya. Dia merasa kok kayaknya pria itu kayak membubuhi sesuatu di minumannya dia, yang dia kayak kenapa ya badan aku tuh jadi nggak enak badan. Dimana Dasera bilang kayak gitu. Jadi sekarang ini masih banyak banget penyelidikan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dan tersangkanya adalah pria-pria yang ada sama Dasera saat itu dan masih belum pasti kalau misalkan dia itu adalah yang memang jahatnya atau yang benar-benar melakukan kegiatan-kegiatan itu kepada Dasera tuh belum pasti guys. Tapi aku pingin kayak kasih kalian list-list kejanggalan yang menurut aku aneh banget. Yang pertama, kenapa Dasera itu ada di Batam? Terus habis itu yang kedua, kenapa temennya itu pada saat lihat Dasera di Batam mungkin dia lagi mabuk atau apa ya, kenapa dia kayak diem aja, kenapa dia nggak sadar, dan apa yang terjadi setelah panggilan terakhir Dasera sama keluarganya sampai 10 jam kemudian sampai dia ditemukan di Batam dengan kondisi yang tragis banget. Akhirnya kasus ini akan segera diselesaikan oleh pihak kepolisian dengan mengancam akan memburu tersangka yang belum mengajukan diri ke polisi. Jadi banyak banget beberapa orang yang kayak malah kabur gitu, nggak tahu hilang kemana. Kenapa mereka kabur kalau misalkan mereka nggak salah? Namun sampai saat ini polisi tidak punya dasar untuk memaksa mereka semua hadir karena pihak polisi belum memiliki surat penangkapan. Banyak rekan-rekan Dasera juga membanjiri komentar dari akun Instagramnya si Dasera ini yang bilang kayak fly high gitu-gitu, yang kayak temennya tuh sedih banget sama kejadian yang menimpa Dasera. Dan yang paling orang-orang tuh mulai kayak sadar kok kayaknya Dasera jangan-jangan udah punya feeling nih, dimana postingan Instagram Dasera yang terakhir. Postingan Instagram yang terakhir tulisannya last flight for this one, hell yeah. Ya, jadi pokoknya itu memang mungkin karena akhir tahun aja, jadi bukannya cocok logi atau apa ya, mungkin aja dia bilang memang penerbangan terakhir untuk 1 tahun luar biasa ini, tapi tanpa dia sadari itu adalah penerbangan dia terakhir untuk selama-lamanya. Seakan sekali lagi itu adalah pesan terakhirnya sebelum ia meninggal. Tapi semoga kasus ini cepat-cepat mendapat titik terangnya dan semoga yang jahat atau yang memang bertindak seperti yang diduga orang-orang kepada Dasera itu benar-benar segera ditangkap orangnya, atau kalau misalkan Dasera benar-benar sakit itu segera diungkap kasusnya lebih lanjut. Semoga keadilan itu ada bagi Dasera dan keluarganya Dasera. Dan juga semoga Dasera ini telah tenang di sisi Tuhan, telah menjadi malaikat cantik di sisi Tuhan ya. Kita doakan yang terbaik untuk Dasera dan keluarganya. So, sekian dulu kisah dari pramugari ini. Kalau misalkan nanti aku ada update lagi, aku akan bikinin lagi buat kalian semua. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Dan juga kalian jangan lupa follow Instagram aku ke @sheryantoinette, dan kalian boleh DM Instagram aku kalau misalkan kalian dapat penemuan-penemuan lagi tentang kasus dari Dasera ini supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian. So, sampai sini dulu ya guys. Sampai jumpa.